Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu topik dalam statistik, yaitu distribusi normal. Tapi sebelum kita mendiskusikan distribusi normal yang biasanya menjadi salah satu syarat dalam pengujian hipotesis, bahwa data yang diperoleh harus memenuhi asumsi normalitas, artinya bahwa data harus diuji apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, tetapi sebelum kita mendiskusikan distribusi normal, terlebih dahulu kita akan mendiskusikan kurva normal. Kurva normal itu gambarnya seperti bel atau seperti lonceng, ya, dengan sejumlah karakteristik, antara lain kurva normal itu dibuat dari data yang memiliki yang memiliki sifat kontinu, bukan data diskrit, ya. Jadi bukan data kategorial. Jadi data yang bisa dibuat menjadi kurva normal itu, karakteristik yang pertama harus kontinu, bukan diskrit. Karakteristik yang kedua, kurva normal itu berbentuk lonceng dengan satu puncak atau unimodal. Kemudian karakteristik yang ketiga, kurva normal itu memiliki rata-rata, ya, di tengah. Rata-ratanya di tengah. Nah, ini adalah rata-rata yang disimbolkan dengan mu. Kemudian karakteristik yang berikutnya, nilai rata-rata itu simetris dengan nilai median dan modus, sehingga kalau sebuah data yang betul-betul mendekati kurva normal itu, biasanya median, modus, dan rata-rata atau min itu nilainya sama. Dan karakteristik yang terakhir, biasanya sebagian besar data itu memang ada di tengah. Sebagian besar data ada di tengah, sehingga datanya membentuk seperti lonceng atau seperti bel. Nah, dengan menggunakan kurva normal kita bisa membuat sejumlah perkiraan berapa luas daerah di bawah kurva normal. Kita bisa memperkirakan berapa luas daerah di bawah kurva normal standar. Tetapi sebelum itu perlu diketahui bahwa kurva normal ini yang di tengahnya ada garis yang membagi kurva normal menjadi dua bagian sama persis, sehingga luas daerah kurva normal di sebelah kiri garis adalah 0,5 dan luas kurva di bawah luas daerah di bawah kurva di sebelah kanan garis juga 0,5. Nah, kita bisa membuat sejumlah perkiraan dengan menggunakan rumus Z. Rumus Z ini digunakan untuk membuat perkiraan luas daerah di bawah kurva normal dengan rumus Z sama dengan X dikurangi mu, ini dibaca mu, atau rata-rata dibagi sigma atau standar deviasi. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma, atau Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar dibagi standar deviasi atau deviasi standar. Z adalah variabel normal standar, X adalah nilai variabel random, mu adalah rata-rata variabel random, dan deviasi dan sigma adalah deviasi standar variabel random. Untuk menentukan luas daerah di bawah kurva normal standar, itu telah dibuat daftar distribusi normal standar, yaitu tabel luas kurva normal standar dengan nilai-nilai Z tertentu. Makanya dalam statistik ada yang disebut dengan tabel Z. Ini adalah contoh tabel Z. Tabel Z untuk signifikansi 0,05. Ini adalah tabel Z yang nanti akan kita gunakan untuk membandingkan antara Z hitung dengan Z tabel. Dengan daftar ini, bagian-bagian luas dari distribusi normal standar dapat dicari. Nah, dengan menggunakan rata-rata dan deviasi standar distribusi normal dan rumus Z,
serta tabel Z tersebut, kita dapat menentukan nilai probabilitas kurva normalnya. Misalnya, sebagai contoh, Graduate Management Aptitude Test atau disingkat dengan GMAT banyak digunakan untuk keperluan memasuki perguruan tinggi di Amerika Serikat. Andaikan skor GMAT adalah berdistribusi normal, sekali lagi, andaikan skor GMAT adalah berdistribusi normal, diasumsikan berdistribusi normal, maka kita dapat menentukan skor-skor yang lebih dari yang distandarkan atau lebih dari yang telah distandarkan oleh GMAT. Misalnya, skor rata-rata GMAT adalah 494. Sekali lagi, skor rata-rata GMAT misalnya 494 dan deviasi standarnya adalah 100. Nah, pertanyaannya, berapakah probabilitas atau peluang ya atau kemungkinan skor ujian GMAT yang memperoleh antara 600 dan nilai rata-ratanya. Ya, saya ulangi lagi bahwa skor rata-ratanya adalah 494 dan standar deviasinya adalah 100. Contoh pertama, berapa probabilitas atau peluang diperoleh skor ujian GMAT yang berada di antara 600 dan nilai rata-ratanya. Kalau digambarkan kurvanya seperti ini. Rata-ratanya adalah mu 494 dan standar deviasinya 100. Dan X yang dicari adalah 600, sehingga pertanyaannya berapa luas daerah kurva yang diarsir yang berwarna hitam, ya. Berapa peluang atau probabilitas peserta yang memperoleh skor antara 600 sampai rata-rata, atau antara rata-rata 494 sampai 600. Atau dengan kata lain, berapa luas kurva yang berwarna hitam atau yang diarsir. Kita menggunakan rumus Z. Z sama dengan X dikurangi mu, dikurangi rata-rata, dibagi standar deviasi. Z sama dengan X-nya adalah 600, yang ini, dikurangi rata-ratanya 494, dibagi 100 sebagai standar deviasinya, sama dengan 106 dibagi 100 sama dengan 1,06. Nah, nilai Z 1,06 kita sebut sebagai Z hitung, ya, menunjukkan bahwa skor GMAT 600 adalah 1,06. Berarti nilai probabilitas sesuai dengan yang ada dalam tabel Z untuk Z 1,06 adalah 0,3554. Dari mana angka 0,3554? Kita hitung, ya. Z hitung yang kita peroleh tadi adalah 1,06. Berapa Z tabelnya? Angka 1,06 kita pecah menjadi 10 dan 16 untuk nanti digunakan sebagai bahan untuk melihat, untuk membaca tabel Z. 1,0 dan 1,0 dan 0,6. Ini kita lihat dalam tabel Z, sekali lagi 1,0 dan 0,6. Nah, kita lihat di sini di bawah Z itu 0,0 sampai 6,0, ya. Sedangkan di sebelah kiri Z secara horizontal itu mulai dari 0,00, 0,01 sampai 0,09. Tadi nilai Z-nya adalah, nilai Z hitungnya adalah 1,06 sehingga dipecah menjadi 1,0 dan 0,6. Kita lihat di tabel Z 1,0 ini, lalu tarik ke kanan lurus dengan yang di atas 0,06, ya. 0,06 seperti yang tadi, ini 0,06, ya, dipecah menjadi 1,06 dipecah menjadi 1,0 dan 0,06. Maaf, ya, yang betul adalah 0,06, sehingga diperoleh nilai Z tabel sama dengan 0,3554. Inilah nilai yang kita peroleh dari Z hitung 1,04 dipecah menjadi 1,0 dan 0,06 diperoleh angka 0,3554. Nah,
0,3554 itu kalau di persen, kalau diubah ke dalam persen itu berarti sekitar 35,54%. Berarti luas kurva yang diarsir kurang lebih adalah 35,54%. Ini yang betul adalah 35 ya, bukan 33. 33,54%. Saya ulangi lagi, luas kurva yang diarsir kurang lebih 35,54%. Atau dengan Z tabel 0,3554. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Dari skor yang sama, berapakah kemungkinan diperoleh skor lebih dari 700 pada ujian GMAT? Sekali lagi, jika rata-ratanya 494 dan deviasi standarnya 100. Ya, sekali lagi, apabila skor GMAT tersebut diasumsikan berdistribusi normal. Jadi kalau dibuat kurva, kurvanya seperti ini, sekali lagi, rata-ratanya adalah 494 dengan deviasi standar 100. Nah, berapa skor GMAT ya? Skor GMAT yang melebihi angka 700. Atau kalau dengan kurva ini, berapa luas kurva yang berwarna hitam yang diarsir? Ya, di atas 700. Saya ulangi lagi bahwa sebuah kurva normal itu setengah dari kurva normal adalah 0,5. Berarti di sebelah kanan garis kurva sampai di sini itu adalah luasnya 0,5. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa probabilitas peserta ujian GMAT yang memperoleh skor di atas 700? Nah, kita selesaikan dengan menggunakan rumus Z lagi. Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi sama dengan 700 dikurangi 494 dibagi 100. Sama dengan 206 dibagi 100 sama dengan 2,06. Nah, 206 itu kita sebut sebagai Z hitung. Dan 206 ini kalau kita pecah, 206 dipecah menjadi 2,0 dan 0,06. Kita cari di tabel Z ya. 20 di bawah Z, 20 ini lalu tarik ke kanan lurus dengan 0,06 ya, sehingga akan diperoleh angka 0,4803. 0,4803 betul. 0,4803 ya. Untuk mencari probabilitas atau kemungkinan skor yang lebih besar dari 700 yang kedudukannya di sisi kanan kurva, maka kita harus menggunakan nilai 0,4803 untuk mengurangi 0,5. Karena setengah dari distribusi, setengah dari kurva normal mengandung pengertian 0,5 dari luas keseluruhan. Maka 0,5 dikurangi 0,4803 sama dengan 0,0197 ya. 0,5 ya, probabilitas X lebih besar dari rata-ratanya dan dikurangi 0,4803 sama dengan 0,0197 ya, atau probabilitas X yang lebih besar dari 700 atau probabilitas siswa yang mengikuti ujian GMAT yang memperoleh skor di atas 700. Sehingga kalau digambarkan, mereka yang memperoleh skor GMAT di atas 700 kurang lebih kalau di persentase berarti 1,97%. Kalau digambarkan seperti ini. Ini adalah untuk gambar A adalah untuk nilai X dan gambar B untuk nilai Z. X-nya adalah 700, Z hitungnya adalah 206, sehingga luas daerah kurva yang berwarna hitam itu sekitar 0,0197 atau kalau di persentase menjadi 1,97%. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Bagaimana berapa skor GMAT dari skor GMAT yang sama
yang memperoleh probabilitas skor kurang dari 550. Kurang dari 550. Atau kalau dibuat grafik kurva, gambarnya seperti ini. Jadi berapa probabilitas peserta ujian GMAT yang memperoleh skor di bawah 550. Jadi di bawah 550 ya, yang berwarna hitam. Jadi luas yang diarsir itu melebihi dari setengah. Luas kurva yang berwarna hitam itu lebih dari setengah, ya. Karena memang rata-ratanya 494, sedangkan yang ditanya berapa probabilitas peserta yang mengikuti ujian GMAT yang memperoleh skor kurang dari 550. Kita menyelesaikannya sama menggunakan rumus Z. Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi sama dengan 550 dikurangi 494 dibagi 100 sama dengan 56 dibagi 100 sama dengan 0,56. 0,56 ini kita pecah lagi untuk bisa melihat tabel Z menjadi 0,5 dan 0,06. Kita lihat tabel Z 0,5 ini dan 0,06. Ya, itu nilainya adalah 0,2123. 0,2123. Ya, sekali lagi 0,56 kita pecah menjadi 2, 0,5 dan 0,06. Nilai Z tabelnya adalah 0,2123. Nah, karena gambar kurva yang berwarna hitam itu melampaui rata-rata, maka 0,2123 adalah luas antara rata-rata dan 550. Ya. Angka ini itu menunjukkan luas antara rata-rata dan 550. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang lebih kecil dari 550, maka angka ini harus kita tambahkan dengan 0,5. Sehingga 0,5 ditambah dengan 0,2123 sama dengan 0,7123. Atau probabilitas peserta ujian GMAT yang memperoleh nilai kurang atau sama dengan 550. Sehingga luas kurva yang berwarna hitam atau luas kurva yang diarsir itu sama dengan 71,23% atau 0,7123 dari keseluruhan satu, ya. Itu luas grafik itu keseluruhannya satu dan luas yang berwarna hitam adalah 0,7123 atau kalau diubah ke dalam persen 71,23%. Nah, kita akan memberikan contoh yang keempat. Berapa probabilitas atau peluang peserta ujian GMAT yang memperoleh skor kurang dari 400? Ya, sekali lagi jika asumsinya berdistribusi normal. Kurang dari 400. Ya. Ini grafiknya seperti ini, kurang lebih, ya. Gambar luas daerah yang berwarna hitam itu adalah skor yang ditanyakan, berapa luasnya, ya, berapa luas kurva yang diwarnai dengan warna hitam. Kita akan menggunakan uji Z, kita menggunakan rumus Z untuk memecahkannya. Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi sama dengan 400 dikurangi 494 dibagi 100 sama dengan min 94, ya, min 94 dibagi 100 sama dengan min 0,94. Perhatikan nilai Z adalah negatif. Nilai Z yang negatif menunjukkan nilai X berada di bawah rata-rata dan nilai Z berada di sisi kiri kurva. Kita baca tabel Z-nya di sini, kita memperoleh Z itu 0,94 atau min 0,94. Ini sama juga dipecah menjadi 2 menjadi 0,9 dan 0,04. Kita buka 0,9 dan 0,04. 0,9 ini tarik ke kanan lurus dengan 0,04. Nah, skornya, nilainya adalah 0,3264.
0,3264. 0,3264 itu adalah luas antara 400 sampai 494 ya. Antara 400 yang ditanyakan sampai rata-rata. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah berapa luas kurva yang berwarna hitam. Yaitu yang memperoleh skor kurang dari 400. 0,5 dikurangi 0,3264 sama dengan 0,1736. Sehingga luas kurva yang berwarna hitam adalah 0,1736. Atau kalau diubah ke dalam persen, maka luas kurva yang diwarnai dengan warna hitam adalah 17,36%. Itu kalau digambarkan seperti ini ya. Yang 0,3264 itu adalah luas antara 400 sampai rata-ratanya ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah luas kurva yang berwarna hitam yaitu 0,1736. 0,1736 atau kalau diubah ke dalam persen berarti 17,36%. Nah, rekan-rekan mahasiswa, itu adalah salah satu fungsi kurva normal yang bisa kita gunakan untuk membuat sejumlah perkiraan, untuk membuat sejumlah perhitungan yang diperkirakan berdasarkan data yang diasumsikan berdistribusi normal. Nah, demikianlah rekan-rekan para mahasiswa. Tentu saja setelah mencermati, setelah mempelajari kurva normal dan fungsinya, rekan-rekan mahasiswa diminta untuk mengerjakan latihan di akhir bab ini. Latihannya adalah sama, membuat perkiraan berdasarkan kurva normal yang dibuat berdasarkan data yang diasumsikan berdistribusi normal. Demikian kurang lebihnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.